Permintaan itu ada dua waktu bisa, ya kan? Cara daya beli ada dua atau tiga kemarin. Permintaan efektif, permintaan potensial, sama permintaan absolut ya. Nah, permintaan secara daya beli ini efektif itu orang punya uang, punya keinginan, maka itu namanya memiliki daya dalam permintaan. Yang potensial itu dia punya keinginan, uang yang ada, tapi belum berminat untuk transaksi. Nah, itu potensial. Orang yang absolut, dia nggak punya uang, dia juga nggak punya daya permintaan. Maksudnya emang nggak ingin. Atau juga bisa jadi dia tidak punya uang, tapi dia punya daya, tapi tidak ada transaksi karena nggak ada uangnya. Nah, tiga bentuk dalam permintaan ini secara daya beli masyarakat bisa kita klasifikasikan masyarakat berdasarkan daya beli. Apa yang menyebabkan orang bisa memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang atau jasa, gitu ya? Kan di situ ada tuh, ya kan? Kita ulang ya. Itu yang pertama adalah menurut daya beli. Yang kedua adalah menurut apa di situ? Permintaan menurut konsumennya. Konsumen menurut apa itu di situ? Ada dibagi klasifikasi konsumen yang pertama Pak. Permintaan individual, kedua ada permintaan pasar. Oke, apa contohnya permintaan individual? Apa contohnya? Barang. Hah? Iya, permintaan terhadap barang dan jasa yang berasal dari perorangan. Misalnya nih malam, kita mau makan malam ya. Rata-rata penjual yang ada di pinggir jalan itu untuk jajanan atau jualan pedagang itu biasanya apa kalau malam? Mie ayam, nasi goreng, ya bener nggak? Kacang hijau misalnya, sate ayam misalnya. Nah, permintaan individual itu pada selera. Nah, pada selera dan kemampuannya. Kalau dia punya selera ternyata makan nasi goreng, ya maka dia akan permintaannya akan ke nasi goreng kan gitu ya. Tapi kalau permintaan pasar itu apa? Permintaan pasar. Hah? Kenapa? Belanja. Contohnya apa? Hah? Yang dimaksud pasar ini apa? Kan ada yang dijual, ada pasar kan? Yang dimaksud dengan pasar ini apa? Coba dibacakan lagi. Coba dibacakan sampai selesai. Jadi dari pasar merupakan permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, artinya yang dimaksud permintaan pasar itu adalah akumulasi dari individu yang membeli sebuah produk dan jasa. Misal, dalam satu hari Gojek membuat infografis tentang jam frame time dari penyedia jasa atau permintaan pasar. Misalnya di Depok ini karena banyak kampus, maka dilihat trafiknya, perjalanannya lebih banyak ke arah kampus, ya kan? Berapa persen? Nah itu dia bisa mendata itu. Nah ketika dikumpulkan, maka itu permintaan jasa Gojeknya tinggi di jam sekian. Nah ketika di pasar, ada frame time jualan di pasar itu dari jam 2 malam, bahkan ada yang dari jam 12 sampai di jam 8 pagi atau sampai jam 10. Itu frame time-nya pasar tuh. Kalau kita beli di atas jam 8 pagi atau di atas jam 10, produknya udah habis. Karena di situ permintaannya tinggi. Siapa yang banyak belanja di pasar? Pedagang kecil, pedagang yang ada di gang, yang di rumah itu kan dia jualan sayur. Nah dia beli di pasar untuk menjual, untuk mendistribusikan ke rantai yang paling kecil, yaitu individu atau keluarga. Nah itu yang disebut dengan permintaan pasar. Akumulasi dia, sehingga pada saat yang sama individu itu membeli dengan waktu yang sama, dengan tempat yang sama, dengan jenis produk yang sama, gitu. Seperti itu. Misal orang permintaan tentang jual beli emas saat ini, itu bisa diukur.
Ini berapa sih persentase orang yang hari ini beli cabai misalnya di pasar gitu kan, beli daging. Nah, besok ada Idul Kurban. Kenapa pemerintah bisa menghitung berapa jumlah dari pengorban berapa, penjual sapi berapa, bahkan sapinya ekornya itu bisa dihitung berapa ribu, berapa juta bahkan ekor sapi yang terjual pada tahun 1445 Hijriah ini. Kenapa? Karena pada saat yang sama individu bisa diketahui berdasarkan apa? Berdasarkan pertama distribusi dari yang berada misalnya di wilayah produsen sapinya dari NTT, dari Bali, dari NTB. Itu biasanya larinya ke wilayah barat di Jawa. Nah, distribusinya besarnya di situ. Kenapa? Karena tingkat kepadatan penduduk di Indonesia 20% lebih itu berada di Jawa Barat. Maka distribusinya banyak di wilayah sini. Gitu ya. Banyak sekali. Kalau terakhir data yang 2019 itu 40 juta jiwa di Jawa Barat. Kalau sekarang sepertinya sudah meningkat ya, lebih dari itu. Nah, artinya persentase jumlah penduduk itu kepadatan penduduk itu akan mempengaruhi permintaan. Kalau semakin sedikit, misalnya kayak di NTT jumlahnya sedikit, ya kan, jumlah orangnya sedikit, maka permintaannya juga akan sedikit terhadap sebuah barang atau jasa. Nah, ini yang dari kemarin ya. Sekarang kita masuk ke penawaran. Oh ya, jangan lupa juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan kemarin. Apa yang pertama? Harga. PL-nya ya, price list namanya. PL, price list dari harga barang atau jasa. Hari ini mesen Gojek potongan 3% atau 30% misalnya. Nah, ketika ada promo itu permintaan akan bisa meningkat secara seketika. Akan meningkat. Kenapa? Karena harga itu menyebabkan orang mendorong untuk bisa membeli sebuah barang atau jasa. Yang kedua adalah apa? Besar kecil penghasilan. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah mulai tidak jadi patokan sih. Karena orang yang belanja itu bisa juga ada motivasi, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tapi juga pada aspek keinginan atau gaya hidup. Ya, itu bisa juga, sehingga tidak kadang mengabaikan pemasukan gitu ya. Yang kedua, selera seseorang. Nah, itu tadi selera seseorang, kualitas barang. Ya, kualitas barang itu akan mempengaruhi ya. Terus harga barang substitusi atau komplement penggantinya. Kemudian juga jumlah penduduk tadi sudah dibahas, dan terakhir adalah prediksi dari masa depan. Prediksi masa depan itu begini. Misalnya orang melihat ada inflasi tinggi, ya, dia bisa membaca dengan wah ini kira-kira nih tahun depan bisa lebih besar inflasinya atau sekarang. Nah, itu bisa menekan permintaan atau bisa menaiki. Nah, makanya orang dalam belanja rumah tangga, belanja perusahaan itu beda ya. Perbedaannya apa? Kalau orang belanja perusahaan itu melihat skala ekonomi global. Kalau orang yang di rumah tangga itu skala ekonomi kecil. Skala ekonomi kecil itu gimana sih? Maksudnya gini, dia itu butuh barang hari itu juga. Tapi kalau buat orang yang berusaha itu dia bisa membaca satu tahun ini kebutuhan barangnya apa. Misalnya seorang pebisnis besi lah, dia tembaga atau logam, dia akan melihat kenaikan persentase 2-3 tahun lalu akan dibaca sama dia sebagai alat untuk mengukur ya berapa nih permintaan untuk tahun depan. Karena apa? Bisa jadi nih kalau nggak beli sekarang kenaikan harga lebih tinggi di tahun depan, maka dia investasi di tahun ini. Bisa seperti itu. Nah, itu ada permintaan. Ingat, permintaan itu apa? Permintaan itu sekali lagi apa? Definisinya? Permintaan apa definisinya? Permintaan coba dilihat. Apa definisi permintaan? Hah? Iya. Permintaan dapat ditentukan berdasarkan kemampuan membeli atau membeli berdasarkan permintaan yang merupakan juga. Jadi permintaan itu apa? Daya beli seseorang atau masyarakat. Itu
Ya permintaan itu daya beli seseorang atau masyarakat. Tadi kan ada individu dan masyarakat, ya kan? Maka sekarang kita